Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Hari ini kita akan berbicara tentang protein. Tetapi saya minta Anda untuk melupakan sejenak perihal telur. Karena setelah usia 60 tahun, hal yang benar-benar membantu menjaga massa otot, mencegah penyusutan otot, dan mempertahankan kekuatan tubuh, mungkin bukanlah telur seperti yang Anda kira, melainkan protein yang berasal dari sayuran. Hijau. Terdengar mungkin agak aneh, tetapi kenyataannya masih banyak lansia yang tidak pernah tahu bahwa beberapa jenis sayuran yang ada di meja makan setiap hari ternyata menyimpan kekuatan istimewa. Sayuran ini membantu tubuh membangun otot baru, memulihkan kekuatan yang hilang, dan bahkan membantu meningkatkan daya ingat saat kita memasuki usia senja. Hal yang menakjubkan adalah sayuran-sayuran ini bukanlah suplemen makanan mahal atau bubuk protein dari luar negeri, melainkan sayuran rumahan yang kita kenal baik. Beberapa jenis bahkan memberikan jumlah protein yang mendekati atau lebih banyak daripada telur. Jika Anda tahu cara memilih dan memasaknya dengan tepat, ini akan benar-benar membantu memulihkan kestabilan saat berjalan dan mengisi kembali energi tubuh yang mulai layu termakan usia. Agar Anda lebih mudah mengikutinya, saya akan mengurutkan 9 peringkat sayuran berprotein tinggi, mulai dari urutan ke-9 hingga ke-1 beserta penjelasan tentang keunggulan masing-masing jenisnya secara jelas. Terutama peringkat ke-1 dalam daftar hari ini adalah sayuran yang jika digunakan dengan cara yang benar mungkin dapat menggantikan peran telur dalam merawat otot lansia secara sempurna. Saya yakin banyak orang akan terkejut ketika tahu apa jenis sayuran tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dorongan semangat yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka ikuti saluran sehat. Itu menyenangkan dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Peringkat ke-9, okra bendi. Banyak orang memandang okra atau bendi sebagai sayuran hijau biasa di piring nasi. Tetapi kenyataannya, sayuran ini memiliki nilai yang tersembunyi lebih dari yang terlihat mata, terutama dalam hal perawatan sistem otot dan membantu tubuh menyerap protein dengan lebih baik secara diam-diam. Dalam satu cangkir okra rebus terdapat sekitar 2 gram protein. Namun kekuatan sejatinya bukan terletak pada jumlah protein itu, melainkan pada lendir alami dalam daging sayurnya yang merupakan serat pangan khusus. Serat ini membantu melapisi dan menenangkan usus agar bekerja lebih baik, sehingga protein dan nutrisi dari makanan dapat diserap ke dalam tubuh dengan lebih efisien. Karena pada akhirnya protein baru akan bermanfaat jika diserap tubuh secara sempurna, bukan? Dan inilah titik di mana okra menjalankan tugasnya dengan sangat baik, terutama bagi lansia yang sering memiliki masalah pencernaan. Selain itu, okra juga mengandung antioksidan, yang membantu mengurangi peradangan pada otot dan memperkuat pelindung otot dari degenerasi yang terjadi seiring bertambahnya usia. Okra juga kaya akan magnesium dan kalium yang penting untuk kontraksi otot yang berirama, membantu mengurangi kram terutama di malam hari, dan membuat kaki tidak terasa berat saat berjalan atau berdiri lama. Bagi lansia yang memiliki masalah kram tengah malam atau mudah lelah, okra adalah salah satu asisten yang sangat baik, karena secara perlahan menyeimbangkan tubuh tanpa perlu bergantung pada obat-obatan. Dalam hal memasak, okra sangat mudah diolah. Bisa ditumis dengan tomat, dimasukkan ke dalam sup, dipanggang dengan rempah-rempah, atau ditumis dengan bawang putih. Rasanya yang ringan dan teksturnya yang lembut, sangat cocok dengan masakan Indonesia dan mudah dikonsumsi oleh segala usia. Di masa lalu, okra pernah menjadi salah satu makanan penyembuh populer bagi keluarga Indonesia, dimasak sebagai menu ringan untuk lansia yang pencernaannya mulai melemah. Dan bahkan saat ini perannya belum berubah. Okra tetap menjadi asisten diam-diam yang menjaga sistem pencernaan, merawat otot, dan membantu lansia menjalani kehidupan sehari-hari dengan stabil. Peringkat ke-8, asparagus. Banyak orang mungkin pernah memandang asparagus hanya sebagai sayuran berbatang panjang biasa yang digunakan untuk menghias piring di restoran mewah. Namun kenyataannya sayuran ini memiliki kekuatan tersembunyi yang berdampak mendalam pada kesehatan otot dan pergerakan tubuh, terutama pada lansia yang membutuhkan kestabilan kaki dan kelincahan dalam berjalan. Dalam satu cangkir asparagus yang sudah dimasak terdapat sekitar 2,3 gram protein dan juga mengandung zat kolin, yaitu nutrisi penting yang membantu mengirimkan sinyal antara saraf dan otot. Jika tubuh kekurangan kolin, akan timbul gejala gerakan lambat, respon yang tidak sigap,
dan tubuh terasa berat tanpa sebab yang jelas. Lansia yang rutin mengonsumsi asparagus sering merasa setiap langkah mereka lebih mantap dan dapat mengontrol pergerakan dengan lebih baik. Selain itu, asparagus juga mengandung vitamin E yang membantu memperbaiki sel-sel tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengangkut lebih banyak oksigen ke otot. Hasilnya saat naik tangga rasa lelah berkurang, pemulihan lebih cepat dan otot tidak terlalu pegal setelah beraktivitas sehari-hari. Bagi lansia yang memiliki gejala pembengkakan aerodema di kaki atau pergelangan kaki bengkak di sore hari, asparagus adalah bantuan yang menarik karena memiliki sifat mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh secara lembut tanpa membuang mineral penting, cocok bagi mereka yang ingin mengontrol tekanan darah dan tidak ingin bergantung pada obat diuretik. Yang terpenting, asparagus kaya akan glutathione yang merupakan antioksidan kuat, bertugas melindungi sel otot agar tidak cepat rusak, dan mengurangi kerusakan akibat aktivitas fisik atau pertambahan usia, sehingga membantu otot tetap fleksibel meski sudah melewati masa pensiun bertahun-tahun. Soal memasak asparagus sangat mudah dan beragam, bisa dikukus hingga empuk, ditumis dengan minyak zaitun, atau dimasukkan ke dalam telur dadar yang lezat dan cocok dengan lidah Indonesia. Atau bisa dipanggang sebentar sampai harum, lalu ditaburi sedikit garam, menjadi hidangan pendamping yang meningkatkan nilai gizi makanan biasa secara luar biasa. Tidak peduli bagaimana cara menyantapnya, asparagus tetap bertugas sebagai pelindung tubuh yang diam-diam mendukung keseimbangan, meningkatkan aliran darah, dan membantu pergerakan lansia tetap stabil dan anggun di setiap langkah. Peringkat K7, kubis Brussels sprouts. Kubis Brussels mungkin terlihat seperti sayuran kecil yang belum terlalu familiar bagi sebagian orang, tetapi di dalam bola-bola mungil ini tersimpan padat kekuatan yang sangat bermanfaat bagi otot dan sendi lansia. Meskipun jumlah protein dalam kubis Brussels matang tidak terlalu tinggi, hal yang membuat sayuran ini benar-benar menonjol adalah vitamin C, nutrisi penting yang membantu tubuh memproduksi kolagen. Kolagen memiliki peran utama dalam menjaga elastisitas otot ligamen sendi, dan jaringan di sekitar sendi membantu pergerakan menjadi lancar dan mempercepat pemulihan saat terjadi peradangan atau cedera. Selain itu, dalam kubis Brussels terdapat senyawa alami bernama glukosinolat yang berkhasiat mengurangi peradangan mendalam di tingkat sel yang merupakan salah satu penyebab penurunan kondisi otot saat usia bertambah. Ketika tubuh mampu mengurangi peradangan dengan lebih baik, artinya kita bisa menjaga kesehatan otot dan pergerakan dalam kondisi baik lebih lama. Pahlawan lain yang ada dalam kubis Brussels adalah vitamin K yang tidak hanya penting untuk kepadatan massa tulang, tetapi juga membantu sistem saraf berkomunikasi dengan otot secara lancar, membuat jalan lebih stabil, keseimbangan lebih baik, dan mengurangi risiko jatuh dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan hal sangat penting bagi lansia yang ingin mempertahankan kemandirian selama mungkin. Kubis Brussels bukan sayuran yang hanya dimakan saat pesta atau perayaan saja. Jika tahu cara memasak yang enak seperti dipanggang, hingga kulitnya renyah di luar dan lembut di dalam, ditumis dengan bawang putih yang harum, atau dicampur dengan kacang kenari untuk menambah tekstur renyah sayuran, ini bisa menjadi menu rutin di meja makan dengan mudah. Meskipun kecil, kubis Brussels adalah pelindung diam-diam yang membantu menjaga kekuatan, keseimbangan, dan kelincahan di masa pensiun dengan sangat kuat. Peringkat ke-6, brokoli. Brokoli mungkin tampak sebagai sayuran biasa yang sering kita lihat dalam masakan Indonesia seperti capcay atau tumisan. Namun sebenarnya brokoli adalah salah satu makanan dengan kekuatan tersembunyi dalam merawat otot lansia secara diam-diam dan berkelanjutan. Satu piring brokoli yang dimasak dengan pas memberikan sekitar 3 gram protein jumlah yang tidak sedikit untuk sayuran. Tetapi yang membuat brokoli lebih istimewa adalah senyawa alami bernama sulforafane. Zat ini memiliki sifat mengurangi peradangan kronis dalam tubuh yang merupakan penyebab mendasar kemunduran otot tanpa disadari saat kita menua. Ketika peradangan berkurang, otot dapat menjaga elastisitasnya pulih lebih cepat dan kembali menopang berat tubuh dengan lebih baik. Artinya aktivitas seperti bangun, berjalan, dan duduk akan menjadi lebih stabil setiap harinya. Selain itu, brokoli mengandung vitamin C yang merangsang pembentukan kolagen yang diperlukan untuk menjaga kekuatan otot, tendon, dan sendi. Vitamin K yang membantu memperkuat massa tulang, serta asam folat yang mendukung sistem peredaran darah agar mengalir lancar. Semua ini adalah dasar penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh bagi lansia.
Belum habis sampai di situ, brokoli juga penuh dengan serat pangan yang membantu mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil, mendukung sistem pencernaan dan membantu protein dari makanan lain bekerja lebih maksimal, ibarat membuka pintu agar nutrisi baik bisa masuk ke tubuh dengan lebih lancar. Cara memasak brokoli agar enak pun tidak sulit sama sekali. Bisa dikukus agar warnanya tetap hijau segar, dipanggang hingga renyah, di luar lembut di dalam, ditumis dengan bawang putih, atau dimasukkan ke dalam sup. Semuanya adalah menu yang akrab bagi orang Indonesia dan mudah dimakan. Hanya dengan menambahkan brokoli ke dalam makanan 2,3 kali seminggu, Anda bisa membantu mengurangi peradangan tingkat dalam meningkatkan efisiensi penyerapan protein dan menjaga otot tetap fleksibel lebih lama. Inilah brokoli sayuran biasa yang menjadi kekuatan diam-diam dalam menopang kesehatan tubuh kita meski di usia yang semakin bertambah. Peringkat ke-5, kale. Sayuran kale adalah sayuran berdaun hijau yang dalam beberapa tahun terakhir mulai lebih sering terlihat di supermarket, restoran, makanan sehat dan kedai makanan keto. Meskipun penampilannya mirip sayuran biasa, kale sebenarnya adalah salah satu superfood sejati yang diakui oleh para ahli gizi, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, yang ingin memperkuat otot tulang dan menjaga tingkat energi tetap stabil dalam kehidupan sehari-hari. Satu cangkir kale matang memberikan sekitar 3,4 gram protein, yang tergolong tinggi dibandingkan sayuran hijau kebanyakan. Namun keunggulan kale bukan hanya pada proteinnya, melainkan pada rangkaian nutrisi beragam yang dirancang oleh alam untuk merawat sistem otot tulang dan memperlambat mekanisme penuaan tubuh secara menyeluruh. Salah satu nutrisi terpenting adalah vitamin K, yang bertugas memandu kalsium menuju tempat yang diperlukan seperti tulang dan otot, sehingga membantu mengurangi kondisi otot kaku, memperbaiki keseimbangan tubuh, dan membantu mengurangi resiko jatuh, masalah yang paling dikhawatirkan lansia. Kale juga kaya akan vitamin C, yang merupakan kunci penting dalam pembentukan kolagen protein, yang membantu otot tendon dan jaringan ikat, memiliki elastisitas, membuat aktivitas bangun duduk, berjalan, atau bergerak menjadi lebih lincah dan membantu mengurangi rasa nyeri setelah beraktivitas. Tidak hanya itu, kale juga mengandung antioksidan bernama asam alfa-lipoic acid, yang berperan penting dalam melindungi sel otot dari stres oksidatif, mengurangi kelelahan, dan memperlambat penurunan kekuatan otot yang terjadi seiring usia. Kelebihan penting lainnya dari kale adalah adanya 3 mineral utama, yaitu magnesium, kalsium, dan kalium, yang membantu meredakan kram, gejala kaki berat, dan mengatur kontraksi otot agar berirama teratur, gejala yang sering ditemui pada orang berusia di atas 60 tahun. Meskipun daun kale agak keras dan memiliki rasa sedikit pahit, jika tahu cara memasaknya bisa menjadi enak dan mudah dimakan. Misalnya, meremas daun kale dengan minyak zaitun dan madu untuk salad, menumis dengan api kecil agar daunnya melunak, atau memblendernya dengan buah-buahan menjadi smoothie yang mudah diminum. Hanya dengan menambahkan kale ke dalam menu makanan beberapa kali seminggu, sama halnya Anda berinvestasi untuk kesehatan jangka panjang, membantu menjaga otot tetap kuat, mempertahankan pergerakan yang stabil, dan meningkatkan kemampuan menjalani hidup mandiri saat usia bertambah. Inilah kale sayuran yang luarnya mungkin tampak biasa, tapi di dalamnya menyimpan kekuatan diam-diam untuk menopang tubuh kita secara mendalam, dari dalam hingga setiap langkah kaki setiap harinya. Peringkat ke-4, bayam. Bayam mungkin bukan sumber protein setinggi daging, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu nutrisi yang kita makan setiap hari agar diserap dan digunakan secara maksimal. Dalam 100 gram bayam terdapat sekitar 3-5 gram protein, dan keunggulannya terletak pada mineral bernama magnesium, yang merupakan jantung dari fungsi otot, membantu kontraksi dan relaksasi otot, berjalan lancar, fleksibel, dan mengurangi gejala kaku atau tegang yang tidak perlu. Bagi lansia yang sering mengalami kram mendadak atau merasa pemulihan lambat saat banyak beraktivitas, itu mungkin tanda tubuh kekurangan magnesium, di mana bayam dapat membantu mengisi kekurangan ini dengan lembut, namun efektif membantu pergerakan sehari-hari menjadi lebih lincah dan stabil
Tidak hanya itu, bayam juga mengandung nitrat alami yang berkhasiat merangsang sirkulasi darah, membantu mengirimkan oksigen ke otot lebih banyak, sehingga meningkatkan ketahanan dan membuat kita bisa beraktivitas seharian lebih lama tanpa mudah lelah. Keunggulan lain dari bayam adalah pigmen hijaunya yang kaya akan lutein dan zeaxanthin. Banyak orang mengenal dua zat ini sebagai pembantu kesehatan mata, tetapi kenyataannya mereka juga memiliki khasiat antioksidan yang sangat kuat dalam melindungi otot dari peradangan dan degenerasi akibat usia. Dan yang menggembirakan adalah cara memasak bayam sangat mudah. Kita bisa menumisnya dengan telur, memasukkannya ke dalam sayur bening, atau menumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun pun sudah enak dan mudah dicerna. Jika dipadukan dengan makanan tinggi vitamin C seperti tomat, akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam bayam menjadi lebih baik yang berpengaruh pada pembentukan energi yang berkelanjutan dalam tubuh. Bayam mungkin terlihat biasa, tetapi di dalam tubuh lansia, ia adalah pendukung setia yang merawat otot, energi, dan pergerakan Anda setiap hari dengan lembut dan pasti. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini memberikan wawasan atau pemahaman lebih tentang diri Anda, silakan ketik angka 4 di kolom komentar atau tuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saluran sehat. Itu menyenangkan agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan dan setiap penayangan membuat kami memiliki energi untuk menciptakan video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita melangkah bersama. Peringkat ke-3 jamur. Meskipun penampilannya sederhana dan tidak mencolok, ini adalah salah satu makanan super yang penuh nilai dan dapat membantu memulihkan otot serta mengisi energi tubuh lansia secara diam-diam namun mendalam. Dalam 100 gram jamur segar terdapat sekitar 35 gram protein, dan ketika dimasak protein ini akan menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih mudah dicerna, membantu tubuh menyerapnya untuk digunakan secara efisien, terutama dalam proses perbaikan dan perawatan otot. Selain protein, jamur kaya akan vitamin B kompleks yang berperan mengubah makanan menjadi energi serta mineral selenium yang membantu melindungi serat otot dari stres akibat reaksi oksidasi yang merupakan salah satu penyebab kerusakan otot karena usia. Salah satu sifat unik yang menarik dari jamur adalah zat penting seperti ergothionin dan beta-glucan yang berkhasiat mengurangi peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan mendalam seperti ini adalah penyebab tersembunyi dari kelelahan kronis nyeri sendi tanpa sebab dan penurunan massa otot yang sering ditemui di masa pensiun. Banyak penelitian yang mengonfirmasi bahwa jamur dapat membantu otot pulih lebih cepat, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mungkin membantu kesehatan otak dalam jangka panjang, terutama dalam hal koordinasi antara otot, pikiran, dan pergerakan, yang merupakan hal yang harus diperhatikan lansia sama pentingnya dengan otot itu sendiri. Dan kabar baiknya adalah jamur dapat dimasak dalam berbagai bentuk, baik ditumis, dipanggang, dimasukkan ke dalam sup, atau dibuat telur dadar. Jamur semuanya enak dan mudah dicerna. Baik itu jamur tiram, jamur merang, jamur shiitake, atau jamur shimeji, semuanya memiliki nilai gizi yang baik. Meskipun tampak diam, jamur adalah sahabat bagi otot dan pikiran yang akan membantu menopang lansia agar memiliki kehidupan sehari-hari yang stabil, bergerak lincah, dan memiliki pikiran yang cerah setiap harinya. Peringkat ke-2, kacang polong. Kacang polong mungkin terlihat biasa tanpa warna yang mencolok, tetapi sebenarnya ini adalah sumber protein nabati yang paling dapat diandalkan, terutama bagi lansia yang ingin memulihkan otot dan meningkatkan energi kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan. Dalam satu cangkir kacang polong rebus terdapat protein hingga 8 gram, dan protein ini kaya akan asam amino esensial bernama leusin, yang memiliki peran penting dalam mengirimkan sinyal ke tubuh untuk mulai memperbaiki dan membangun otot baru. Terutama pada lansia di mana respon tubuh terhadap protein mulai berkurang dibandingkan saat muda. Asupan leusin dalam makanan ibarat menyalakan sakelar agar tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri setiap hari. Selain protein, kacang polong juga memberikan serat pangan dalam jumlah tinggi, membantu kadar gula darah lebih stabil, dan membantu sistem pencernaan bekerja lebih lancar. Ketika pencernaan, baik penyerapan, nutrisi dari seluruh makanan akan ikut membaik. Tubuh akan mendapatkan energi secara konsisten tanpa terlalu bergantung pada gula atau tepung olahan.
Kacang polong juga mengandung vitamin K dan folat yang membantu memperkuat tulang, menyehatkan sistem darah dan mengurangi kekakuan sendi, terutama pada orang yang mulai mengalami bunyi pada sendi saat bergerak atau nyeri lutut di pagi hari. Secara terus-menerus, ketika otot mendapatkan protein sendi, mendapatkan nutrisi, dan tubuh tidak mengalami peradangan tersembunyi, setiap gerakan akan kembali lincah. Rasa percaya diri untuk bangun, berjalan, atau mengambil barang akan kembali secara perlahan. Dan kabar baik untuk dapur Indonesia adalah kacang polong bisa dimasukkan ke dalam masakan dengan berbagai cara. Baik direbus dalam sup, ditaburkan di nasi goreng, dimasukkan ke dalam pasta, atau ditumbuk kasar dicampur minyak zaitun sebagai hidangan pendamping. Semuanya harum, enak, dan mudah dicerna. Bisa menggunakan jenis peko atau kalengan asalkan memilih yang rendah natrium dan dicuci bersih sebelum dimasak. Kacang polong adalah simbol kekuatan diam-diam yang sudah lama ada di piring makan orang Indonesia, dan tetap siap merawat otot sendi dan energi kehidupan setiap lansia setiap harinya. Karena terkadang jawaban kesehatan tidak berada jauh dari dapur kita. Peringkat ke 1, kelor moringa, sayuran yang dulu tumbuh diam-diam di pagar rumah. Banyak keluarga di Indonesia daun kelor mungkin adalah jawaban yang kita cari selama ini di saat otot mulai menyusut sendi kaku dan tubuh semakin membutuhkan energi alami. Kelor telah dijuluki sebagai pohon keajaiban selama ribuan tahun di Asia dan Afrika. Karena hanya dengan 100 gram daun segar, ia dapat memberikan protein hingga 9 gram, jumlah yang sangat tinggi dibandingkan sayuran hijau umumnya. Lebih banyak dari kailan bayam, atau bahkan brokoli yang sering dipuji sebagai sayuran ajaib. Tidak hanya itu, kelor memiliki protein jenis lengkap yang mengandung 9 asam amino esensial, terutama leucin, yang berperan penting dalam memperbaiki dan merangsang pertumbuhan otot. Pada lansia, respon terhadap protein mulai menurun, dan inilah alasan mengapa kelor menjadi sumber protein yang benar-benar dikenali dan dimanfaatkan oleh tubuh. Tetapi, kelor tidak hanya bagus di protein, ia juga merupakan sumber zat besi yang membantu mengurangi kelelahan kalsium, yang membantu memperkuat tulang, dan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan kronis pada sendi yang merupakan penyebab utama rasa sakit dan kerusakan otot jangka panjang. Ketika nutrisi-nutrisi ini bekerja bersama kelor, menjadi sistem pendukung yang menyeluruh bagi otot pergerakan dan energi kehidupan yang sesungguhnya. Dalam penggunaannya, kelor sangat fleksibel dan mudah digunakan secara menakjubkan. Daun segar bisa dimasak menjadi sayur bening, sayur asem, atau gulai. Jika berupa daun kering atau pupuk, bisa diseduh dengan air panas seperti teh atau dicampur ke dalam smoothie. Dan yang penting, ini adalah cara menambah protein yang tidak menimbulkan efek samping seperti mengonsumsi suplemen atau whey protein sintetis. Jika Anda belum pernah mencoba kelor, mungkin ini saatnya membuka hati untuk sayuran hijau lokal yang pernah terabaikan ini untuk kembali mendapatkan tempat di piring makan harian. Karena kelor bukan sekadar sayuran, melainkan asisten perawatan otot yang bisa disandingkan dengan telur, atau bahkan mungkin lebih bagi orang dewasa yang ingin menambah kekuatan di setiap langkahnya. Dan sebelum kita berpisah di video hari ini, saya ingin mengajak semua orang untuk menengok ke belakang sebentar, mulai dari okra, asparagus, kubis Brussels, brokoli, kale, jamur, berbagai jenis kacang polong, dan terakhir adalah daun kelor. Semua ini adalah nama-nama yang akrab di telinga dan mata di dapur orang Indonesia. Beberapa pernah tumbuh diam-diam di samping pagar belakang rumah tanpa ada yang memperhatikan, tetapi hari ini kita kembali memandangnya dengan tatapan yang berbeda karena di balik penampilan biasa itu sesungguhnya adalah harta karun nutrisi yang mulai ditemukan nilai sejatinya oleh dunia medis modern. Sayuran-sayuran ini meski terlihat sederhana menyimpan kekuatan protein alami yang besar. Ini adalah kekuatan diam-diam yang membantu memperkuat otot sendi tulang dan energi kehidupan lansia secara efektif, terutama setelah usia 60 tahun ketika masa otot mulai berkurang secara alami. Masing-masing jenis memiliki peran unik yang tidak bisa saling menggantikan. Ada yang membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, sehingga tubuh menyerap nutrisi lebih maksimal. Ada yang menyeimbangkan bakteri, usus mengurangi kembung, ada yang mengurangi peradangan, dalam yang menjadi akar banyak penyakit kronis, dan ada pula yang merangsang sirkulasi darah, menyehatkan jantung, serta meningkatkan pembentukan kolagen alami untuk sendi kulit dan dinding pembuluh darah.
Ketika kita tahu cara memilih dan menggunakan sayuran ini secara beragam dan memadukannya dengan bahan-bahan baik lainnya di setiap jam makan sama, artinya kita telah membentuk tim pelindung kesehatan yang merawat tubuh secara diam-diam setiap hari. Makan bukan sekadar mengenyangkan perut, tetapi menjadi kesempatan untuk penyembuhan, mengisi energi untuk kekuatan dari dalam. Dan semakin bertambah usia, peran sayuran-sayuran ini menjadi semakin penting dari sebelumnya. Saya punya pertanyaan kecil yang ingin saya titipkan kepada Anda semua pemirsa hari ini. Minggu ini, Anda ingin mencoba memulai makan sayuran jenis apa dulu? Silakan ketik nama sayuran pilihan Anda di kolom komentar di bawah ya. Saya dan tim membaca setiap pesan dengan sungguh-sungguh karena bagi kami, komentar bukan sekadar balasan, melainkan cerita kecil yang memberikan inspirasi bagi komunitas kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran sehat, itu menyenangkan, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi. Karena setiap dukungan Anda adalah semangat penting yang membuat kami bisa terus menciptakan konten-konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Bukan hanya hari ini, tapi juga untuk hari esok dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih dari hati yang paling dalam sudah bersama kami sampai akhir video, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga Anda memiliki minggu yang sehat, penuh kebahagiaan, dan penuh inspirasi dari sayuran hijau biasa yang luar biasa ini. Dr. Agus Setiawan pamit undur diri.